Tangannya kasar, tapi suaranya lembut seakan menyusuri seluruh tubuhku dengan kata-kata, "Kamu akan mengantuk, kamu akan bersemangat, dan akhirannya, kamu tidak akan mengingat apapun yang kulakukan setelahnya." Aku tidak pernah percaya dengan hipnotis. Orang-orang kehilangan kendali atas tubuh mereka, menghilangkan ingatan hanya dengan jentikan jari. Itu terdengar tidak masuk akal. Sampai mamaku meninggal. Tiba-tiba. Walaupun tidak berdenyut atau berputar, kepalaku akan menyuruhku untuk makan, tidur, bangun, atau bergerak. Atau setidaknya mencobanya. Tapi tubuhku tidak terpengaruh. Rasanya seperti kemasukan roh. Aku terjebak dalam tahapan keempat dari berkabung. Yang kuinginkan hanyalah melupakan. Hingga satu hari, temanku Kathy menyarankanku untuk menemui terapis. Dr. Bateman. Aku gugup untuk masuk. Begitu gugupnya, aku ingat berkata, "Ini kali pertamaku." Sebelum dengan cepat menambahkan, "Oh, ikut terapi," maksudku. Ia tertawa dan meyakinkanku bahwa sesi pertama ini akan sangat mudah. Kami hanya saling berkenalan, bicara sedikit tentang mengapa aku membuat janji temu, dan mencari tahu bagaimana kami, atau lebih tepatnya bagaimana aku, bisa kembali melangkah. Dan untuk pertama kalinya, untuk waktu yang lama, aku tidak merasa tersesat. Aku tidak begitu ingat tentang apa yang kami bicarakan. Tapi saat aku meninggalkan kantornya, aku sudah membuat janji temu untuk pertemuan berikutnya. Tapi setelah pertemuan kedua dengan Dr. Bateman, barulah aku menyadari sesuatu yang janggal. Di dalam mobilku, di parkiran kantornya, kuperhatikan kancing kemejaku tidak sesuai, bajuku kusut, dan celanaku basah. Kutelepon Kathy secepat mungkin untuk memberitahunya hal ini. Bagaimana aku tidak ingat apa yang terjadi selama sesi berlangsung. Tapi yang membuatku ketakutan, ia menjawab, "Sesi kedua, kamu sudah menemui dokter itu setiap minggu. Sudah 2 bulan sekarang." Apa? Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku bahkan tidak ingat seperti apa bentuk kantornya, selain kenyataan bahwa aku menghabiskan banyak waktu di sana belakangan ini. Ada keheningan sejenak sebelum Kathy akhirnya memberitahuku untuk menemuinya di kantor polisi. Di sana, ku beritahu petugas bahwa tidak ada obat, tidak ada minuman, ataupun riwayat gangguan mental. Kathy mengonfirmasi semuanya, dan saat kami menelusuri jadwalku, kami tidak hanya menemukan bahwa aku sudah menemuinya 9 kali, tapi ada janji temu berikutnya, minggu depan. Petugas itu setuju untuk menyelidikinya, tapi mereka membutuhkan bantuanku. Kesaksianku, kata-kata dari seorang anak perempuan yang kehilangan ingatan, tidak cukup kuat bagi mereka untuk mencampuri kehidupan dokter itu dan membawanya untuk diinterogasi. Jadi kami menyusun rencana di mana aku menjadi umpan. Jadi, minggu berikutnya, saat janji temuku dengan Dr. Bateman akhirnya tiba, aku ingat berjalan masuk ke kantornya dengan mikrofon tersembunyi di balik bajuku dan kamera tersembunyi di dalam dompetku. Keduanya dimonitor oleh petugas polisi yang sangat ingin tahu seperti diriku tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kantornya. Aku begitu gugup, bergumul. Di satu sisi, aku ingin menemukan bukti bahwa ada yang tidak beres, bahwa aku tidak menyia-nyiakan waktu semua orang. Di sisi lain, aku berharap itu semua hanya khayalanku. Karena, kenapa seseorang yang waras ingin terapis mereka terlihat bersalah atas perbuatan yang tidak senonoh? Dan kurasa, ia menyadari kegugupanku. Karena tak lama, ia memberitahuku untuk menutup mataku. Fokus pada pernafasanku, fokus pada suaranya. Itu sangat menenangkan, seperti momen sebelum kamu tertidur pulas. Dan kemudian ia berkata, "Aku akan membuatmu merasa senang dan memastikanmu tidak melupakannya." Saat itu, aku masuk dalam jebakan. Ia terus bicara. Aku bisa merasakan suaranya, merasakan sentuhannya, aku bisa merasakan semuanya, tapi aku tidak berdaya. Yang bisa kulakukan hanya mendengarnya berkata, "Aku satu-satunya orang yang bisa melakukan ini padamu. Kamu mengerti? Kamu membutuhkanku untuk merasa senang. Hanya itu yang perlu kamu ingat. Yang lainnya bisa kamu lupakan."
Kamu akan... Dan sebelum ia menyelesaikannya, aku mendengar pintu didobrak terbuka. Dan kata-kata itu akan mengeluarkanku dari sana. Dr. Bateman, Anda ditahan. Ia merekam semua sesi dengan pasiennya. Semua pasiennya. Petugas menemukan lebih dari setengah lusin kamera di ruangan dengan rekaman yang tersambung pada komputernya. Itu semua menjadi bukti yang kami butuhkan untuk menahannya dalam jangka waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah hukumannya akan cukup untuk semua kerugian yang ia buat, tapi setidaknya itu dimulai. Untukku, apa yang sebenarnya ia lakukan padaku? Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah apa yang kupelajari saat aku akhirnya menemukan terapis yang tepat. Itu membutuhkan waktu cukup lama. Butuh waktu bagiku untuk percaya lagi. Tapi saat ia memberitahuku bahwa aku tidak perlu melupakan, karena jika ada pelajaran yang bisa kuambil, itu adalah tidak ada yang lebih penting dibandingkan ingatan dan kenangan. Bahkan jika itu menyakitimu.